Bapak Ibu dosen yang lain. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan tutorial pembuatan kuis. Jadi kita mempersiapkan berkaitan dengan hampir pelaksanaan UTS seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita hari ini bisa berjumpa via daring. Ya, meskipun daring, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dekan yang sudah bergabung, Bapak dan Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Nurul Jadid, Bapak dan Ibu dosen yang hari ini bisa bergabung. Kegiatan hari ini sebenarnya lebih kepada pendampingan terkait dengan tutorial pembuatan kuis di e-learning. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk pelaksanaan UTS dan juga kuis di mata kuliah yang Bapak Ibu ampu seperti itu. Kemudian juga mungkin nanti ada satu dua hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Kepala LPIP. Seperti itu. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, jadi alangkah baiknya pertemuan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Nur Hamid sebagai Kepala LPIP untuk memaparkan bagaimana cara membuat kuis di e-learning. Bapak Hamid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nama ikhlas min zadar alhamdulillah. Kama yang bihil jalal jikun sultanik subhanakallahumma wa bihamdika anta kama hamdika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Hari ini kami akan dari ini ya, dari LPIP kami akan menjelaskan gimana sih kami akan memberikan tutorial terkait penggunaan kuis di e-learning. Mungkin sebelum simulasi kami kasih beberapa pengantar. Jadi kalau di RPS-nya Bapak Ibu di bagian akhir itu bukan di akhir, di bagian yang di bawah tabel itu ada 6 jenis evaluasi yang digunakan dan itu akan digunakan oleh universitas saat melaporkan kegiatan perkuliahan di PDDikti. Jadi data itu nanti akan sinkron. Dari data itu nanti akan dari data ini ya penilaian ini akan didapatkan juga berapa sih presentasi mata kuliah yang melibatkan case method dan project based learning gitu. Nah, terkait itu kami hari ini ingin membahas kalau yang untuk terkait tugas itu kan saya rasa sudah banyak dosen yang sudah mengetahui itu gitu. Jadi cara membuat tugas itu kami merasa sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang menggunakan fitur itu. Nah, sehingga hari ini kami akan mencoba mengenalkan salah satu fitur yang lain yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan kuis, baik kuis maupun UTS atau UAS yang kalau memang itu tadi dilaksanakan dengan tes tulis. Tes lisan pun sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau misalkan yang bahasa Inggris misalkan minta mahasiswa merekam suara, nah itu bisa langsung real time rekam suara. Nah, step salah. 3 poin ya Bapak Ibu ya yang kami insya Allah sampaikan itu. Yang pertama itu kita akan belajar gimana cara membuat bank soal. Saya yakin banyak yang sudah tahu karena di sini ada beberapa dosen yang sudah terbiasa dan lebih dulu tahu daripada saya. Saya tidak perlu disebutkan namanya. Terbiasa menggunakan Moodle ya. Terus yang kedua kita akan impor soal dari file TXT. File TXT key format lah istilahnya ya. Kemudian kita upload ke e-learning kita. Jadi nanti soalnya nggak perlu kita buat satu-satu, tapi kita tinggal upload. Cuma untuk impor soal saat ini kami hanya khususkan untuk yang
soal yang pilihan ganda. Kalau misalkan soal yang jenis lain, misalkan mau bikin soal matching atau benar salah atau soal yang sifatnya esai, nanti mungkin kami menunggu kalau memang ada Bapak Ibu yang tanya di luar forum ini aja. Karena kalau yang pilihan ganda itu sangat mudah, tinggal klik-klik-klik gitu, tinggal nyiapkan soal selesai. Nah, sama mungkin format penulisannya bisa kita tanyakan ke ChatGPT gitu. Nah, terus terakhir yang kita pembuatan kuis, baik yang kuis UTS maupun UAS, kalau memang Bapak Ibu ingin memanfaatkan fitur yang ada di e-learning. Jadi kuisnya bisa dilaksanakan secara daring. Gitu. Nah, sekarang kita simulasi. Saya tutup stop screen ya. Kita simulasi ya. Oh, iya. Ini direkam ya? Sudah. Ya? Oke, oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini tampilan, ya ini saya buatkan satu aktivitas yang masih belum ada apa-apa aja, sekedar buat latihan ya. Sekedar buat latihan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membuat bank soal, jadi siapkan dulu aja bank soal, lebih enak seperti itu. Nanti ketika mau kuis, tinggal soalnya itu tadi kita pilih yang mana. Jadi di kelas Bapak Ibu ini, silakan ke bagian pengaturan, nanti di bagian lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini di bagian bawah itu ada bank soal. Bank soal ini ada 4 jenis ya, ada soal-soal, kategori, impor, sama soal. Kita masuk aja di soal-soal. Nah, di soal-soal ini Bapak Ibu, ini ada beberapa soal yang sudah saya coba buat. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal lagi, tinggal klik saja di bagian buat soal baru. Buat soal baru, kemudian ini tipe soal yang Bapak Ibu inginkan. Apakah mau pilihan ganda, benar salah, matching, short answer, terus numerik, esai, dan seterusnya. Oke. Kalau memang Bapak Ibu ingin yang pilihan ganda, ya dipilih aja pilihan ganda. Nah, kalau mau benar salah itu berarti jawabannya cuma benar sama salah gitu. Pilih yang benar apa pilih yang salah gitu. Nah, kalau yang matching itu kalau misalkan ada beberapa pilihan teks, kemudian pilihan teks, kemudian itu disuruh menghubungkan mana yang sesuai, itu matching. Kalau short answer, berarti pertanyaan yang jawabannya singkat. Nah, numerik itu kalau memang Bapak Ibu melibatkan perhitungan sederhana. Perhitungan sederhana artinya tidak sampai ada integral, tidak sampai ada limit turunan gitu. Kalau cuma perhitungan sederhana kali bagi atau penghitungan statistik itu misalkan menghitung rata-rata, mahasiswa diminta menghitung rata-rata itu bisa menggunakan yang numerik. Nah, esai kalau misalkan Bapak Ibu yang biasanya kan pertanyaannya model jelaskan, uraikan ya. Sebutkan misalkan itu butuh esai, nah nanti Bapak Ibu bisa pilih yang esai. Esai buatnya lebih mudah. Nah, saya tidak nyontohkan banyak, jadi hari ini mungkin saya akan hanya nyontohkan yang pilihan ganda sama esai. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba yang lain, nanti bisa di sesi tanya jawab ya. Nah, untuk yang pilihan ganda ini langkah yang agak susah dulu. Nanti ada yang lebih mudah. Langkah yang standar dulu lah ini, defaultnya, langkah template. Pilihan ganda, Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, ketika ditambahkan, nama soal bebas ya. Yang penting ini kayak judul soal kayak itulah. Nah, saya buat misalkan ini yang latihan lah. Tes kemampuan dasar, misalkan gitu. Nah, di bagian ini silakan diisi teks soalnya. Teks soalnya apa? Kan sebutkan angka setelah 7. Jadi saya kasih titik aja. Jadi ini pertanyaannya. Nah, di bagian bawahnya ada jawaban tunggal. Ini Bapak Ibu silakan pilih. Jadi jawabannya itu mau hanya satu atau bisa lebih dari satu. Kalau misalkan lebih dari satu, maka nanti kemungkinan ada beberapa jawaban yang bisa dicentang. Kalau misalkan tidak dicentang semua, misalkan itu berarti nanti salah gitu. Sementara saya contohkan ke cukup satu jawaban saja. Jadi ini cukup satu jawaban berarti di antara banyak pilihan itu jawabannya cuma satu. Nah, kemudian ini pilihan jawabannya. Jadi tadi pertanyaannya itu sebutkan angka setelah 7, saya pilih jawabannya ada 5 misalkan gitu. Kemudian 6, terus 7 itu sendiri sama 8 misalkan. Nah, kalau kita lihat di bagian jawaban yang kita pilih ini, yang kita isi ini jawabannya. Di bawahnya ini ada nilai. Nah, nilai ini kemudian kita pilih mana yang benar. Kalau dia 5 kan salah jawabannya, berarti kita pilih tidak ada. Nah, untuk jawaban yang benar kita kasih nilainya 100. Iya benar.
7 setelah 7, 8 benar. Jadi nilainya 100. Jadi kalau misalkan ada dosen, ada mahasiswa yang jawab 8, berarti nanti jawabannya benar, nilainya 100. Nah, Bapak Ibu bisa nanti presentasinya juga ditetapkan. Jadi kalau yang salah mau dibuat minus juga boleh. Jadi kalau jawab salah dibuat minus, silakan. Gitu. Jadi disesuaikan saja. Kalau sudah selesai buat satu soal. Sorry. Nah, ini simpan kalau tanpa langsung keluar ya. Jadi disimpan. Nah, tampilan soalnya nanti seperti ini. Sebutkan angka setelah 7. Nah, ini kan tampilannya. 5, 6. Kok cuma dikit pilihannya ya? 5. Kita tambah pilihan lah. Jadi ini salah tempat sih. 6, kalau mau nambahkan, saya klik tambahkan. 5, 6. Nah, pilihan keempatnya saya tulis 1. Gitu. Saya simpan. Nah, nanti tampilannya soalnya seperti ini. Jadi 8, 1, 5, 7. Ini pilihannya bisa diacak. Gitu. Soalnya bisa diacak, pilihannya bisa diacak. Kemudian saya simpan perubahan. Nah, di sini nanti ada satu tambahan soal, yaitu tes kemampuan dasar. Bentuk soalnya kalau misalkan mau diubah, tinggal klik di bagian sini. Di bagian ubah ini tinggal diklik. Nanti mau menyunting itu ngedit ya. Terus mau duplikat membuat soal yang sama, copy paste kayak gitu. Atau mau pernah tampil. Jadi ini kita selesai dibuat satu soal. Nah, tentunya ini akan memberatkan kalau misalkan Bapak Ibu punya banyak soal. Gitu. Jadi saya buatkan satu contoh soal. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya 10 soal, misalkan seperti itu, maka Bapak Ibu bisa membuat itu dengan contoh teksnya seperti ini. Ini muncul ya. Nah, ini saya buatkan satu contoh, kelihatan susah kan? Nah, sebenarnya gampang kok Bapak Ibu. Jadi saya contohkan yang paling mudah dulu, multiple choice question. Oh, bukan. Jadi ini saya kopikan aja dari ChatGPT. Bentar. Atas, harus ke atas nih. Iya. Oh, nanti. Oke, contoh. Oh, ketutup udah. Nantilah. Jadi ini prinsipnya Bapak Ibu. Ini kode untuk soal. Ini kode untuk soalnya. Ini kode untuk soal ya. Terus kode nama soal. Kemudian ini teks soalnya. Di bawah ini pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban yang benar tinggal dikasih sama dengan, kalau pilihan yang lain tinggal dikasih notasi ini, notasi negasi. Kalau misalkan kesulitan Bapak Ibu, saya kasih contoh yang gampang. Ini saya buka ChatGPT ya. Saya buka baru. Misalkan saya buatkan ini ya. Buatkan 10 soal pilihan ganda yang siap diimpor di Moodle. Nah, promnya seperti ini ya. Oh, ini jadi langsung formatnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya soalnya, nanti silakan tuliskan aja soal itu di sini. Minta aja ChatGPT untuk mengubah itu ke format yang bisa diupload di Moodle. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah, ini contohnya soal yang sudah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya teks soal yang seperti ini, maka di bagian bank soal tadi masuk ke menu impor, kemudian diimpor itu tadi pilih give format, bisa give format atau missing word format, bisa salah satunya. Kemudian pilih sebuah file, terus choose file. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu masukkan mana soal tadi, filenya tadi. Nah, punya saya yang di sini ya, soal model ini ya. Kalau sudah tinggal unggah file ini. Kita impor. Nah, nanti otomatis muncul 10 soal baru. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan soal ini di Moodle, di e-learning-nya Bapak Ibu. Nah, otomatis muncul 10 soal. Nanti setelah ini kita akan buat quiz. Nah, gimana kalau buat soal esai? Maka silakan buat soal baru, kemudian tinggal pilih yang esai. Tambahkan, setelah tambah nama soal ya. Nama soal itu uraian dan penjelasan. Misalkan itu ya. Ini cuma nama saya. Nah, jelaskan tentang gajah. Biar kalau ini ya, kayak Malfil gitu. Jelaskan tentang langit aja lah. Jadi misalkan ini.
Ini soalnya seperti ini, perintahnya jelaskan tentang langit. Nah, kemudian di bagian opsi respon ini ada editor HTML. Kemudian yang kedua itu ini saran saya, pilih aja yang masukkan teks adalah opsional. Jadi kalau misalkan mahasiswa jawab kosong ya dianggap kosong gitu aja. Nah, ukuran kotak inputnya bebaskan aja, 15 cukup. Kalau memang kurang ya silakan ditambahkan sampai 40. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki ada upload file di tugas itu di kuis gitu, tinggal pilih aja ini yang berapa lampiran yang diizinkan, misalkan tidak terbatas. Nah, bagian ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin membatasi lampiran, misalkan hanya ingin menerima PDF gitu, atau ingin menerima yang lain lah, yang doc atau yang hanya gambar gitu, nah, silakan dibatasi di sini. Sementara saya kosongi. Nanti bisa disimpan. Kalau ditampilkan soalnya cuma seperti ini Bapak Ibu. Jadi jelaskan tentang langit di sini itu nanti mahasiswa jawab langit adalah gitu. Masih menjawab, terus kalau misalkan mereka perlu perlu file baru, tinggal diupload di sini. Nah, kalau sudah nanti mahasiswa jawab sendiri. Saya yakin mereka lebih mudah menjawab. Maksudnya bukan lebih mudah menjawab, tapi mereka bisa memahami itu. Itu untuk pembuatan soalnya. Nah, ini menurut saya yang impor selesai. Jadi Bapak Ibu yang UTS-nya atau kuisnya itu ternyata pilihan ganda, silakan menggunakan menu impor yang ada. Nah, teksnya soalnya kalau misalkan kesulitan menulis model yang tadi itu, silakan teks soalnya dituliskan aja, nanti minta ke ChatGPT untuk mengubah sesuai dengan format yang ada di model. Nah, sudah selesai untuk yang import soal. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, saya akan jelaskan gimana kita membuat soalnya, membuat kuisnya. Misalkan saya ingin kuis itu saya taruh di aktivitas ketiga, maka saya tinggal hidupkan mode ubah. Di bagian ketiga saya buat aktivitas baru. Aktivitas barunya nanti berupa kuis gitu. Beda sama assignment Bapak Ibu. Kalau assignment itu berarti penugasan ya secara umum tugas umum itu ya. Jadi kalau ini assignment itu kita tidak bisa membatasi waktu dalam menit. Jadi waktunya itu di tanggal tertentu, jam tertentu, tapi ya pada saat itu. Kalau di kuis itu kita bisa seperti ini. Jadi waktunya itu seminggu. Bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, cuma dalam 1 minggu, dalam rentang 1 minggu, cuma dalam 1 minggu itu waktunya hanya 60 menit. Jadi mereka bebas kerjakan kapan saja, yang penting waktunya 60 menit gitu. Di rentang waktu yang ditentukan, di rentang tanggal. Jadi di kuis, nama kuisnya ya, misalkan kuis 3, ada 3 kuis, anggaplah itu. Deskripsi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan deskripsi kuisnya atau aturannya lah, anggaplah itu. Dilarang mencontek misalkan gitu. Yang mencontek nilainya 0. Ya, saya asal nulis saja. Nah, untuk timing, ini kuis mau dimulai kapan? Kuis di akhirnya kapan? Bisa diaktifkan. Kalau memang perlu diaktifkan. Ini kalau memang nggak perlu ya nggak usah diaktifkan. Misalkan ini saya ingin bisa sampai tanggal 18 gitu. Nah, ini yang tidak ada di assignment Bapak Ibu. Jadi ada time limit. Time limit ini sama kayak mungkin Bapak Ibu yang ikut tes TKDA atau tes TOEFL yang online, rata-rata itu kan ketika masuk ke kuis nanti mahasiswa nanti kita itu akan dibatasi dengan waktu. Kalau misalkan waktu itu habis kita udah nggak bisa kerjakan. Jadi ini misalkan 60 menit. Artinya di rentang waktu ini mahasiswa bebas mengerjakan, cuma waktunya itu hanya 60 menit gitu. Ini kalau misalkan saya sarankan dibiarkan aja dulu nggak masalah. Tentunya banyak opsi ya. Nah, untuk nilai ini Bapak Ibu bisa menentukan mahasiswa itu boleh mengerjakan kuis itu berapa kali. Misalkan kalau 1 kali ya berarti 1 kali sudah, 3 kali ya udah kalau mau 3 kali. Nah, metode penilaiannya silakan dipilih mau yang tertinggi, pertama, terakhir atau rata-rata. Jadi misalkan dibebaskan 3 kali, nanti diambil yang paling akhir itu enggak masalah. Ya kan agak menantang. Ini sementara saya buat 1 kali ya, 1 kali aja. Nah, terus tata letak. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin kuisnya itu dalam 1 halaman atau beberapa halaman. Kalau misalkan never all ini ya, berarti nanti semua soalnya itu muncul dalam 1 halaman. Lebih enak kan, tinggal scroll ke bawah. Tapi kalau misalkan tiap pertanyaan, berarti tiap pertanyaan itu ganti halaman. Mereka akan ganti halaman ketika ikut tes. Nah, di question behavior biarkan aja saran saya ya. Ini nanti kalau misalkan butuh tanya silakan. Saya jelaskan yang penting-penting aja. Nah, untuk review option saya sarankan yang the item-nya ini dihapus. Jadi ini dihilangkan.
supaya nanti khususnya yang soal pilihan ganda ya, karena kalau misalkan dibiarkan seperti ini, mahasiswa langsung tahu jawaban benernya apa. Jadi ini itemnya dihilangkan aja. Kalau diisi ini, nanti mereka tahu jawaban mereka benar apa salah, sekaligus kunci jawabannya apa. Jadi dibiarkan aja seperti ini. Kalau ini latar, biarkan nggak masalah. Atau mau ditutup sekalian nggak masalah. Tanda ini supaya mereka tahu mereka jawab apa gitu aja. Tapi mereka nggak tahu jawaban benernya berapa. Nah, di tampilan, oke. Di tampilan, nah, bisa ditanya sendiri ya. Nah, ini yang save exam browser Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki bahwa ketika mahasiswa mengikuti kuis, maka mereka tidak bisa membuka aplikasi lain kecuali save exam browser. Silakan ini diaktifkan. Konfigurasinya atau misalkan Bapak Ibu butuh petunjuk detailnya, itu nanti bisa hubungi kami. Karena nanti kami bisa dampingi supaya mahasiswa loginnya gimana, seperti itulah kami tunjukkan. Tapi yang jelas ini kalau misalkan mau diaktifkan, seperti ketika ketika Bapak Ibu ikut tes TKDA atau yang TOEFL yang online, itu kan kita tidak bisa mengaktifkan tools lain selain SEB, selain Save Exam. Jadi yang aktif itu hanya Save Exam, aplikasi lain itu otomatis ketutup semua. Gitu. Ini yang pakai Save Exam. Kalau mau ada yang menguji silakan, kami siap bantu. Gitu. Nah, kemudian batasan ekstra, bentar. Nah, ini proctoring Bapak Ibu. Ini proctoring atau jadi kalau misalkan ini diaktifkan, ini nanti ketika mahasiswa mengikuti kuis, maka kameranya itu wajib menyala. Jadi ketahuan yang ikut tes yang ikut kuis itu mahasiswa itu atau bukan. Saya nggak bisa nyoba ini ya, karena kamera saya cuma satu. Jadi kalau misalkan saya coba, maka kameranya nanti ini nggak muncul dan kuisnya nggak bisa diaktifkan. Ini untuk proctoring. Nah, kemudian sisanya mungkin pembatasan akses itu ya default ya kayak biasanya. Kalau sudah sesuai pengaturan yang Bapak Ibu inginkan, oh ini not required aja. Inginkan, maka ini nanti tinggal siap dan tampil. Simpan dan tampilkan. Nah, ini kuisnya itu sudah ada, kuisnya sudah muncul, tinggal kita masukkan soal gitu. Kuisnya sudah ada. Nah, tinggal kita masukkan soalnya. Untuk masukkan soal, maka Bapak Ibu masuk di pengaturan ini, nanti edit quiz. Atau langsung ke sini ya, edit quiz, biar nggak banyak pengaturan. Langsung ke edit quiz. Di edit quiz ini, Bapak Ibu tinggal klik tambah. Nah, karena kita sudah punya bank soal, kita sudah punya banyak soal di bank yang kita siapkan, tinggal masuk ke from question bank. Nah, di sini tinggal pilih mana soal yang akan kita jadikan quiz. Misalkan ini ya, tadi ya, 1, 2, 3, 4. Kita centang semua aja selain ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita hapus 10 aja. Nah, misalkan ini ada 10 soal. Saya tambahkan, nah ini otomatis muncul 10 soal. Bagian ini Bapak Ibu, bagian yang angka ini menunjukkan bobotnya. Bobot masing-masing soal. Jadi kalau misalkan ada 5 soal, bobotnya beda-beda, silakan diatur sesuai ketentuan bobot yang ada. Gitu. Harusnya kan kalau soal itu mewakili banyak subjek PMK, berarti kan bobotnya lebih tinggi. Kalau dia hanya mewakili hanya berkaitan dengan salah satu aja, misalkan itu ya bobotnya mungkin kalau bobotnya bisa sama semua. Nah, ini tingkat tertinggi, mau poin tertingginya, nilai tertingginya mau dibuat berapa? Misalkan 100 gitu. Nah, ini selesai, kita selesai sudah buat kuis. Kita bisa kembali ke kuisnya. Kalau kita ingin mencoba, maka tinggal klik mencoba kuis sekarang, kemudian mulai usaha. Nah, ini nanti tampilan kuis yang ada di mahasiswa. Jadi, manakah bahasa pemrograman tinggal dijawab. Ini asal aja ya. Kemudian, ini yang saya maksud, mereka harus pindah halaman. Ini. Udah, salah aja, ini salah semua kayaknya. Udah, saya selesai. Udah, kalau sudah finish ya, mahasiswa harus finish. Nah, nanti kumpulkan semua dinilai. Jadi ini jawaban mahasiswa. Finish. Nah, itu tadi uji cobanya. Nah, sekarang bentar kuis. Nah, ini saya coba yang proctoring. Bentar, saya contoh yang proctoring. Bisa nggak ya diaktifkan kalau udah. Nah, ini saya aktifkan. Oke, kuis 3. Ini contoh proctoring. Nah, jadi kalau proctoring Bapak Ibu, ini kita harus ngerekam kamera kita dulu. Jadi kameranya mahasiswa itu harus aktif. Kalau sudah aktif baru bisa memulai usaha.
Karena saat ini kamera saya itu saya gunakan untuk Zoom, jadi saya nggak bisa nyoba. Nah, nanti kalau misalkan ini mahasiswa sudah nyoba, misalkan saya ubah pengaturannya lagi ya. Live. Oke, saya tutup lagi. Nah, misalkan tadi mahasiswa udah nyoba, nanti di bawah ini itu ada fotonya mahasiswa. Jadi kameranya mereka aktif dan mereka itu terekam. Tapi mungkin terekamnya bukan dalam bentuk video, tapi foto dalam beberapa detik. Tapi yang jelas di bagian bawah ini nanti mahasiswa itu wajahnya mahasiswa itu muncul gitu. Jadi kita fitur itu sudah sampai sana gitu. Oke, nah itu untuk pembuatan kuis dengan dua jenis soal ya. Soalnya jenisnya itu yang pertama pilihan ganda, sama yang kedua itu esai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan jenis soal yang lain, nanti bisa sampaikan ke kami ya. Selama ini yang banyak mungkin yang pilihan ganda sama esai sih gitu. Baik, saya coba. Begitu Bapak Ibu penjelasan untuk apa simulasinya. Jadi mungkin kita lebih banyak tanya jawab aja kalau memang ada yang tanya. Kalau nggak ada ya saya nggak perlu jawab kan. Langsung selesai nanti. Nah, begitu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Aisyah. Baik. Baik, terima kasih Pak Hamid atas paparannya. Kali untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu jika ingin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mbak, ini nanti Atau Bu, sepertinya sudah paham ini nanti semua, jadi nggak perlu tanya di-upload ya, jawab. Apanya di-upload yang di diupload, Pak? YouTube. Oh Soalnya iya, saya telat 30 menit kayaknya ini. Itu itu pertanda tak ini kaki. Bukan, saya karena telat 30 menit, saya tidak mengikuti, bukan tidak mendengarkan. Karena, mohon maaf, saya ini sudah mencoba membuat kuis di semester ini hanya untuk beberapa mata kuliah ya. Ternyata setelah diuji coba, mahasiswa itu tertulis saat ini tidak tersedia kuis apa tidak diperkenankan untuk mengisi kuis begitu. Jadi saya bingung. Nah, makanya 30 menit yang lalu ini khawatir ada penjelasan yang apa yang saya lewatkan untuk membuat prosedur kuis itu. Itu maksud saya. Makanya kalau memang ini di-upload nanti akan saya pelajari lagi. Contoh kasus saya Pak Nur Hamid, ini sekalian saya izin nanya Bu Aisyah ya. Jadi ya, silakan. saya sudah membuat kuis itu menyesuaikan dengan jam. Jadi kalau saya masuknya jam 10, saya coba kuis itu dimulai dari jam 10 lewat 10. Akhirnya teman-teman sambil lalu menunggu, setelah masuk ke jamnya, ternyata nggak bisa mereka tetap. Akhirnya karena nggak bisa-bisa, saya buat lagi di kelas dengan soal yang sama, dengan contoh yang sama. Pada saat saya membuat soal yang kedua atau kuis yang kedua, ternyata kuis yang pertama itu sudah bisa begitu. Nah ini entah karena memang prosedurnya yang salah atau karena memang orangnya yang error, saya nggak paham. Karena saya diajari Pak Cus kemarin itu, jadi kalau saya error berarti Pak Cus yang error juga yang ngajari saya. Terima kasih Pak. Ya, Guru saya neraka. ajari Guru kemarin neraka. telat 30 menit juga kan, waktu saya ngajari telat 30 menit. Situ errornya sebenarnya. Eh, jadi errornya nular ya. Iya, nular hingga pertemuan ini, Bu, itu. Baik Nah, Pak, nanti diupload, iya. nanti diupload di YouTube. Pak Ijil boleh tahu mata kuliahnya apa yang tadi buat kuis? Sekalian kalau ada waktu saya coba cek. Ya, Sudah di dicek, Pak Hamid. lembaga keuangan bank dan non-bank Pak. Oke. Ya, Itu sampai saya itu di kuisnya itu ada kuis 1, kuis 2, kuis 3. Karena memang kelas kuis A apa 1, kelas B, Pak? kenapa Pak? Yang kelas A apa yang kelas B? Sama Pak, kelas A, kelas B saya juga buat semua itu. Cuma karena memang error terus setiap pertemuan, jadi saya hanya membuat 2 atau 3 kali. Setelah itu saya kembalikan ke semula, teman-teman presentasi kelompok. Begitu Pak. Oke. Luar biasa. Soalnya saya tunjukkan boleh nggak ini? Coba tunjukin Pak Hamid.
Enggak, ya yang punya dulu toh, nggak usah jawab. Kalau tidak berkepentingan, tolong tidak usah ikut-ikutan jawab. Boleh Pak Idil ditunjukkan? Ya, monggo, Harusnya monggo Pak. Tidak apa-apa Pak. saya sharekan ya. Ini punya Mungkin Pak ada Idil. yang salah dari saya itu Pak. Enggak sih Pak, ini kalau dilihat apa namanya? Ini ya kuis 1 ya. Kuis 1 sudah ada yang jawab sih Pak ini attack-nya ini. Jadi soalnya ditutupnya 10.45, batas waktunya 30 menit. Ya berarti kalau udah ada yang jawab sih pengaturannya sepertinya udah benar. Sudah benar, tapi itu setelah saya membuat soal yang sama. Oh gitu. Makanya ada istilahnya kuis 1. Kalau nggak salah coba buka lagi Pak di awal tadi. Kayaknya di bawahnya itu Oh, ada ini kuis 1. lagi itu. Ini kuis 1 Pak. Ini Nah itu kuis 1, kuis 1 kuis banyak materi. kuisnya ya. Ya begitu. Itu karena memang Ya. nggak bisa. Akhirnya saya buat lagi kuis yang pertama yang bisa diisi begitu Pak. Oh iya ya. Coba. Iya, tapi soalnya udah masuk sih. Ini soalnya esai Pak ya? Benar ya? Saya Pak. Iya, apakah ada hubungan antara ya? Soalnya saya kalau pakai kuis ini, anu Pak, tambah semangat teman-teman itu Pak. Jadi lebih enak pakai kuis daripada presentasi Pak. Ya, ya, ya. Berarti oke, ini kayaknya belum semua ya, 29 April. Oke, nanti bisa diskusi lanjut. Tapi yang jelas ini kuisnya udah jadi sih Pak. Oke. Yes. Oh, kuisnya cuma 29 menit berarti Pak ya? Iya Pak. Aktifnya. Soalnya Oh ya. sisanya nanti penjelasan Pak. Oke, guys. Sip. Ya. Begitu. Oke, Jadi oke. biar tidak terkesan kuis setelah kuis selesai pulang nggak gitu Pak. Jadi saya ada penjelasan, ada tanya jawab terkait dengan kuis itu begitu Pak. Jadi bukan Oke. bukan seperti kuis Family 100 Pak. Itu permintaan Pak Wahab kayaknya. Ya, guys. Oke, Pak. Terima kasih sharingnya, Pak. Monggo Bapak itu kembali ke baik tadi. Baik, barangkali nanti Pak Idil jika masih ada pertanyaan bolehlah main-main ke LPIP gitu Pak ya. Oke, baik-baik. Nggak bisa rokokan tapi Bu. Repot saya ke sana Bu. Eh, Cukup dari Pak Idil, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Oh Pak Furkan, silakan Pak Furkan. Baik, terima kasih Bu Aisyah, Pak Nur Hamid. Nah, ini bagus ini Pak. Jadi programnya bisa diadakan tiap semester Pak. Yang saya tanyakan gini Pak Hamid, kalau ada beberapa kuis, itu kita buat misalkan dalam satu semester itu setiap selesai satu CPMK itu ada satu kuis. Nah, kalau semamanya dari beberapa kuis itu ada keterkaitannya Pak. Misalkan kalau dia ngerjakan kuis 1, sudah. Kalau mengerjakan kuis 2, mahasiswa itu harus tuntas kuis 1. Itu gimana Pak caranya Pak? Jadi ada keterkaitannya misalkan gitu. Itu pengaturannya di mana kira-kira? Itu dulu Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Furkan. Langsung Pak Hamid. Baik, terima kasih pertanyaannya. Cukup menarik ya. Saya tunjukkan contohnya. Ya, saya tunjukkan contohnya. Bentar. Kebetulan pas ada. Jadi ini contoh satu mata kuliah yang kuisnya kuisnya banyak. Jadi misalkan ini bagian kedua, ini ada beberapa kuis. Bagian ketiga, ini juga ada beberapa kuis gitu ya. Bagian keempat juga ada beberapa kuis yang bisa jadi saling terkait, termasuk mungkin ini juga ada UTS-nya. Nah, di UTS juga ada keterangannya kan. Jadi beberapa hal ini harus diselesaikan. Nah, untuk kuis yang seperti itu Bapak Ibu, jadi untuk kuis yang berkaitan, sebenarnya nggak kuis saja. Jadi misalkan ada kuis yang syaratnya harus melihat materi, misalkan gitu, itu juga. Nah, nanti di kuis yang mau diberi syarat itu tadi, misalkan kuis ini ya, saya tunjukkan ini di UTS-nya aja. Jadi di UTS-nya ini contohnya bisa masuk ke bagian pengaturan, diubah pengaturan. Nah, nanti itu masuknya nanti di bagian pembatasan akses. Ini.
Jadi di batasan akses ini ada pilihannya peserta harus gimana tuh? Misalkan tambahkan pembatasan, harus melengkapi atau harus menyelesaikan berdasarkan tanggal atau rentang tertentu atau user profile-nya harus tertentu. User profile itu kita buat kuis yang bisa diikuti hanya oleh orang-orang tertentu, misalkan seperti itu. Nah, nanti kita bisa di bagian pembatasan akses itu. Contoh di mata kuliah ini, ketika mahasiswa mengikuti UTS, syaratnya itu ada banyak. Jadi yang ini ada beberapa ini harus komplit. Jadi syaratnya harus lengkap. Yang lengkap apa? Ini tes materi tentang ini harus lengkap. Nah, tes yang ini aktivitasnya. Berarti kan kalau bisa milih, kita tinggal milih kuis sebelumnya saja. Nah, nanti di bagian ini dikasih tanda harus lengkap, harus tidak boleh lengkap. Jadi ada juga syarat yang tidak harus lengkap ya. Tidak harus lengkap. Terus yang bagian ini harus lengkap dengan melewati grade tertentu. Jadi misalkan kuis 1 syaratnya nilainya 80. Kuis kedua itu kuis satunya harus tuntas. Berarti kan kuis satunya harus dapat nilai 80, kuis 2-nya baru bisa ikut. Nah, ini syarat untuk yang kuis 2. Yang ini harus mengikuti tes dan gagal. Artinya misalkan buat remedi. Kalau misalkan kita mau buat kuis khusus untuk yang remedi, kita bisa kasih pembatasan akses di bagian ini. Jadi fail grade. Jadi yang bisa mengikuti itu hanya yang gagal saja. Kalau yang sudah berhasil, sudah tuntas ya nggak usah gitu. Begitu Pak Furkon. Jadi untuk itu tadi bisa masuk di bagian pembatasan aksesnya. Oke, siap Pak, siap. Cukup jelas nggak Pak Furkan? Cukup Pak. Oke. Baik, berikutnya barangkali masih ada Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah jelas, Bu Aisyah, karena nggak ada lagi pertanyaan. izin Bu Aisyah. Bu Aisyah, izin bisa Ada, bertanya Ibu? oh iya, Bu Wiwi, Ya, Bu mohon Wiwi maaf Ibu. Indayati. Ya, Iya, dipersilakan Bu. saya belum pernah menggunakan kuis di e-learning ataupun menggunakan UTS ini ya. Saya bingung, cuma saya belum tahu seandainya nanti grade atau nilainya munculnya nanti kita bisa lihatnya ada di mana ya Bapak Nur Hamid. Mungkin bisa diperlihatkan Pak di dashboard dari mananya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Langsung dijawab, Pak Ahmid. Itu ya, kalau sudah buat kuis, terus mahasiswa yang sudah mengerjakan itu nilainya berapa gitu Bu ya? Pak Hamid, Ya. maksudnya munculnya kita bisa lihat hasilnya dari di mana saja atau draftnya di mana. Maksudnya hasil itu hasil Draft nilainya oh kan hasil biasanya kan nilainya. keluar dan Oh. nilainya yang dikeluarkan dari itu kuis tersebut atau dari UTS tersebut. ya. Kan biasanya nama-nama tersebut dapat nilai berapa, draftnya Oke. itu dilihatnya di mananya Pak? Di ini Bu, untuk terkait itu bisa dilihat di ini ya, kalau misalkan kita masuk di e-learning kita itu tampilannya kan secara umum kan seperti ini. Kalau kita masuk di kelas lah, di contoh satu kelas ya, Bapak Ibu tinggal ke bagian kiri saja. Kalau misalkan ini nggak muncul, paling kayak gini. Jadi garis 3-nya diklik aja, tampilannya paling kayak gini. Nah, nanti kalau sudah klik di bagian nilai. Nah, di nilai ini sudah muncul nanti ke list sudah terdaftar nilai mahasiswanya itu berapa saja. Contoh ini mahasiswa ini mengikuti kuis nilainya 35. Merah ini berarti dia tidak memenuhi syarat lulus. Kemudian di sini nilainya 32, 11, 18 gitu kan. Oh, nilainya segini. Dan seterusnya gitu. Kalau yang di bawah mahasiswa ya ada yang lulus juga gitu. Jadi untuk nilai itu bisa dilihat di bagian nilai. Nah, kalau kita lihat juga misalkan ini UTS-nya ada nggak ya? Tes. Nah, di UTS ada yang sudah kerjakannya nilainya 86. Jadi nilai itu bisa dilihat di bagian nilai. Kalau dosen. Nanti kalau mahasiswa itu juga ada bagian nilainya sendiri. Dan tampilannya itu kalau nggak salah seperti ini. Mahasiswa itu nanti seperti ini tampilannya. Nah, itu. Jadi mahasiswa juga bisa lihat nilainya gitu. Itu Bu. Jelas? Bagaimana Bu Wiwi di menu nilai nggih Bu untuk melihat?
nilai mahasiswa itu. Siap. Terima kasih. Baik, Oke. itu. Oke, terakhir Pak Hamid. Oh, ada yang terakhir ya, Pak? Ya, Terakhir bagi sampean, tapi bukan terakhir yang bagi yang lain, Pak. ya terakhir bagi saya maksudnya Pak. Eh, apa namanya? Karena saya ngajar 2 kelas Pak Nur Hamid ya, saya mencoba untuk mengcopy paste soal itu ke soal ke kelas B begitu Pak Hamid. Nah itu saya kok kerepotan itu. Apa saya kalau kuis itu harus buat satu-satu atau bagaimana? Mohon maaf kalau ini sudah dijelaskan tadi, berarti minta diperjelas kembali. Jika saya mau buat kuis di kelas A, kemudian kelas B biar nggak buat lagi kuisnya sama, saya coba untuk copy paste itu apa? Impor kalau nggak salah. Itu kok sulit ya, nggak bisa bagi saya. Mungkin ada penjelasan. Terima kasih Pak Nur Hamid. Baik, Pak. Sama-sama itu. Eh, yang dilakukan sepertinya sudah benar dengan menggunakan menu impor itu ya. Saya ambil kelasnya Pak Idil lagi aja. Coba. Fai, agama Islam. Pak Idil. Lembaga keuangan gitu Pak ya. Saya coba buka 2 kelasnya. Ini yang di... Oke, ini sudah muncul gini Pak. Oh ya. Jadi kalau misalkan apa namanya Pak Idil mau mengimpor ke dari ini ya, dari ada materi modal syariah. Pak ini kalau materi jangan pakai kuis. Oke. Oke, bentar. Saya cek ada yang beda nggak? Oh ya. Jadi misalkan ini kan ada kuis 1 salin. Yang di sini, oh ada juga. Oh, misalkan ini ada kuis dengan huruf kapital semuanya ya, kuis ini. Ya, Sedangkan yang di sini tidak ada. Nah, kalau misalkan kita ingin mengimpor dari kuis ini ke kelas kuis A. kelas A, ini kelas A ya. Oh, ini kelas B. Dari kelas A mau ke kelas B, Ya, tapi nanti silakan masuk di yang ini pengaturan, kemudian impor. Nah, impor ini kita cari kelas yang itu tadi, Pak, yang kelas yang kelas jadi A. asal ya. Saya coba copy Ya, aja, kelas A. bentar ya. Saya copy aja. Nah, saya nggak hafal. Kelas A ini kan kelasnya. Ya, Kalau sudah lanjut. Nah, kalau lanjut bagian ini sebenarnya lebih ke ini. Ini tanggalnya mau disamakan nggak? Mau grup-grupnya gimana? Nggak apa-apa sih, di next aja. Nah, di next ini jangan dicentang semua, karena kalau centang semua nanti masuk semua. Pilih tidak ada dulu aja, baru kita milih bagian mana yang mau kita salin. Gitu. Tadi salinnya ada di pertemuan ketiga, kemudian yang kuis. Gitu. Nah, ini yang disalin. Kalau sudah, ke bagian paling bawah, klik next. Nah, bagian ini biarkan aja. Langsung ke bagian paling bawah, terus perform import. Ini nggak apa-apa saya tambahkan, Pak ya. Kelasnya jangan saya tambahkan. nggak apa-apa kan sudah Ya. selesai itu Pak. Oh iya, iya. Pertemuan ketiga. Sekarang kan Ya. sudah pertemuan keberapa Pak? Oke, perform import. Kalau sudah, tinggal lanjut. Nah, ini harusnya sudah masuk di sini. Nah, ini Pak, kuis yang huruf besar. Ini yang tadi yang jadi sumber. Bagian ini yang jadi apa hasil pastenya lah gitu, hasil tempelnya. Berarti Pak. tinggal ngubah kapan pelaksanaannya Pak ya. Ya, benar. Jadi tinggal ngubah tanggalnya kayak gitu saja. Oke Pak. Berarti benar saya sudah Pak ya. Sudah benar, Pak. Siap, Ya. siap. Sebenarnya Pak Idil ini mewakili pertanyaan banyak orang gitu. Sebenarnya aslinya udah ngerti, coba banyak orang yang tanya Pak Idil. Masalahnya saya gagal Pak. Setelah Oh, saya gitu. coba di kelas berikutnya, kok ternyata mereka nggak bisa buka. Oh, Oh, berarti ini harus oke. buat baru. Saya pikir gitu Pak. Oke. Oke. Oke, terima kasih Oke, Pak Nur sama-sama. Hamid. Semoga Oke, sama-sama. pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Jadi mudah-mudahan Pak Idil udah nggak bingung lagi. Nanti langsung mengeksekusi kuis-kuis berikutnya. Seperti itu ya, Pak. Oke, siap. Tutup Pak Nur Hamid. Malu saya Pak Nur Hamid. Oh iya. Stop share. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan lagi? Atau kita cukupkan? Cukup Bapak Ibu. Cukup. Cukup insya Allah. Baik. Nanti ditunggu Pak Hamid. Apa tutorial yang lainnya. Itu banyak itu fitur-fiturnya. Bertahap dulu Pak Furqan. Oke, siap. Ditunggu. Oke, oke, baik Pak. Tanya di grup juga boleh kok, Pak.
Baik, saya rasa cukup dari pertanyaan Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini sudah cukup jelas. Tapi jika Bapak Ibu masih ada kesulitan atau kendala nanti ketika pembuatan kuis, monggo dipersilakan untuk ke LPIP atau menghubungi saya atau ke Pak Hamid langsung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur.